Dukung terus channel ini dengan like, komen, share dan subscribe, terima kasih. Bab 4421, Binatang Guntur. Dev tersenyum tak berdaya dan mengejarnya. Keduanya sama-sama menyimpan sedikit misteri tentang satu sama lain, dan itu bukan hal yang buruk. Lagi pula, mereka baru saja bertemu, jadi tidak mungkin mereka membocorkan detailnya. Apalagi, tampaknya identitas Lin Keting tidak sederhana, dan ia tidak akan mengungkapkan identitasnya dengan mudah. Dev dan Lin Keting mengendarai Bai Yu, kecepatan mereka jelas jauh lebih cepat, meninggalkan semua orang jauh di belakang. Lihat, apa itu? Lin Keting tiba-tiba menunjuk ke depan dan berkata. Dev buru-buru melihat ke arah jari Lin Keting, dan menemukan bahwa tidak jauh dari sana, pusaran hitam besar turun dari langit, dan di atas pusaran hitam itu, ada awan tebal, dan guntur serta kilat terus menyambar ke bawah, lalu menghilang di pusaran air hitam itu. Pasti ada sejenis makhluk di pusaran hitam, dan guntur serta kilat tampak seperti guntur kesusahan. Meskipun Dev tidak dapat merasakannya dengan indera spiritualnya, jika dilihat dari kejauhan, guntur dan kilat tidak terlihat seperti guntur dan kilat biasa, tetapi lebih seperti guntur kesengsaraan. Bagaimanapun, kesengsaraan guntur tidak membedakan wilayah. Bahkan di alam rahasia pribadi, jika seseorang atau monster mengatasi kesengsaraan, itu masih akan memicu kesengsaraan guntur. Oleh karena itu, di medan perang antara dewa dan iblis ini, wajar jika terjadi bencana petir. Guntur kesengsaraan, apakah ada orang yang tidak bisa selamat dari bencana ini? Wajah Lin Keting sangat terkejut. Mungkin bukan umat manusia yang mengalami kesengsaraan. Agak aneh melihat guntur kesengsaraan runtuh dan kemudian menghilang. Dev sedikit mengernyit dan ekspresinya menjadi sangat serius. Apakah itu sejenis monster? Lin Keting juga mengerutkan kening, guru tidak pernah memberitahuku bahwa ada. Tiba-tiba, Lin Keting menyadari bahwa dia telah melewatkan sesuatu, jadi dia segera menutup mulutnya. Dev memandang Lin Keting dan berkata, apa yang baru saja kamu katakan? Tuan yang mana? Tidak, aku bilang alangkah baiknya jika tuanku ada di sini. Aku tidak akan takut dengan monster yang kuat. Lin Keting dengan cepat mengubah kata-katanya. Dev melihat ke arah Lin Keting, dia tahu gadis kecil ini pasti menyembunyikan sesuatu, tapi dia tidak ingin bertanya lebih jauh. Hal saat ini adalah mengetahui apa yang ada di pusaran hitam itu. Dev berencana untuk membawa Bai Yu lebih dekat untuk memeriksa apa yang ada di pusaran air hitam, tetapi seluruh tubuh Bai Yu gemetar dan tidak berani melangkah maju sama sekali, dan akhirnya jatuh langsung ke tanah. Ayo kita berkeliling di sini. Kekuatan di dalam tubuh telah ditekan sekarang. Jika itu benar-benar monster, tidak ada cara untuk menghadapinya. Lin Keting melihat Dev masih ingin mendekat, jadi dia berbisik. Apakah kamu takut? Dev melirik Lin Keting dan bertanya. Aku tidak takut, melihat Dev meremehkannya, Lin Keting langsung berpura-pura tidak takut. Karena kamu tidak takut, mari kita lihat lebih dekat. Mungkin kita bisa mendapatkan harta karun di pusaran hitam ini. Setelah Dev selesai berbicara, dia berjalan langsung menuju pusaran hitam. Lin Keting melihat tanda di telapak tangannya, mencubit liontin giok penyelamat nyawanya, lalu mengertakkan gigi dan mengikuti. Tapi saat Dev dan yang lainnya mendekat, kekuatan besar tiba-tiba menyerang, menjatuhkan Dev dan Lin Keting ke belakang. Kemudian, dari pusaran hitam, sesosok tubuh perlahan muncul, dengan kekuatan guntur dan kilat yang menakutkan memancar dari sekeliling sosok itu. Saat ini, Dev dan yang lainnya melihat dengan jelas bahwa yang keluar ternyata adalah monster. Monster ini melompat keluar dari pusaran air hitam hanya dengan satu kaki, dan memegang dua palu petir di kedua tangannya. Saat kedua palu itu bertabrakan, guntur dan kilat meledak. Binatang guntur. Ini sebenarnya binatang guntur yang legendaris. Ketika Lin Keting melihat monster aneh ini, dia langsung berteriak kaget. Sialan umat manusia, mengganggu latihanku. Binatang petir ini mengucapkan kata-kata manusia dan terus mendekati Dev dan Lin Keting. Terlebih lagi, guntur dan kilat yang menakutkan di tubuh mereka telah mengunci Dev dan Lin Keting. Bab 4422, sebenarnya membenciku. Jika berada di luar, Dev tidak akan takut. Bagaimanapun, dia sudah memiliki asal mula guntur dan kilat. Tapi sekarang, kecuali kekuatan fisik tubuhnya, dia tidak bisa menggunakan kekuatan seni bela diri apapun. Melihat binatang petir itu mendekat, Lin Keting mengulurkan telapak tangannya dan terus melambai ke arah binatang petir itu. Dia ingin mengandalkan tanda di telapak tangannya untuk mengusir binatang petir itu, tetapi setelah mencoba beberapa kali, tanda di telapak tangan Lin Keting tidak bergerak sama sekali. Melihat binatang petir itu semakin dekat, Lin Keting menangis. Tuan, kamu curang, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Lin Keting menangis. Dev memandang Lin Keting yang menangis dengan keras. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti. Setelah Lin Keting memasuki medan perang para dewa dan iblis, dia bertindak dengan tenang, seolah-olah dia percaya diri. Ternyata dia sudah lama membuka jalan bagi orang-orang. Tampaknya Tuan Lin Keting pasti telah memasuki medan perang para dewa dan iblis ini dan menceritakan segalanya kepada Lin Keting, sehingga Lin Keting bisa terlihat begitu tenang. Kemunculan binatang petir saat ini jelas tidak terduga oleh Lin Keting.
Dev mencoba memancarkan aura naganya, berharap aura ini akan menakuti binatang petir itu dan menghentikannya. Tapi saat Dev hendak melepaskan aura naganya, dua lampu putih tiba-tiba muncul dari cincin penyimpanannya. Kemudian unicorn api kecil dan binatang kecil yang menelan muncul di depan Dev dan Lin Keting. Kedua makhluk kecil itu sangat kecil sehingga mereka tampak seperti dua anjing kecil di depan binatang petir besar itu. Tapi kedua orang ini tidak memiliki rasa takut sedikitpun, mereka membuka mulut dan meraung. Raungan unicorn api kecil dan binatang kecil yang menelan langit membuat binatang petir itu ketakutan hingga mundur. Akhirnya karena panik, dia terjatuh ke tanah. Guntur dan kilat yang menyebar ke seluruh tubuh juga menghilang dalam sekejap. Binatang petir itu tergeletak di tanah, memandangi api unicorn dan binatang yang menelan langit dengan ngeri, tidak bergerak. Unicorn api kecil dan binatang kecil yang menelan langit berjalan menuju binatang guntur dengan langkah-langkah yang tidak mereka kenali. Bang bang bang. Kedua makhluk kecil itu, Little Fire Killin dan Little Sky Swallowing Beast, melompat. Kedua makhluk kecil itu, Little Fire Killin dan Little Sky Swallowing Beast, melompat langsung ke kepala Thunder Beast dan kemudian menamparkan mereka beberapa kali. Binatang petir yang terkena tidak berani bergerak sama sekali. Lin Keting berada di pinggir lapangan dan tercengang. Dia tidak tahu dari mana datangnya dua pria kecil yang tiba-tiba muncul ini, dan bagaimana mereka bisa begitu hebat. Kemunculan binatang petir saat ini jelas tidak terduga oleh Lin Keting. Dev mencoba memancarkan aura naganya, berharap aura ini akan menakuti binatang petir itu dan menghentikannya. Tapi saat Dev hendak melepaskan aura naganya, dua lampu putih tiba-tiba muncul dari cincin penyimpanannya. Kemudian unicorn api kecil dan binatang kecil yang menelan muncul di depan Dev dan Lin Keting. Kedua makhluk kecil itu sangat kecil sehingga mereka tampak seperti dua anjing kecil di depan binatang petir besar itu. Tapi kedua orang ini tidak memiliki rasa takut sedikitpun, mereka membuka mulut dan meraung. Raungan unicorn api kecil dan binatang kecil yang menelan langit membuat binatang petir itu ketakutan hingga mundur. Akhirnya karena panik, dia terjatuh ke tanah. Guntur dan kilat yang menyebar ke seluruh tubuh juga menghilang dalam sekejap. Binatang petir itu tergeletak di tanah, memandangi api unicorn dan binatang yang menelan langit dengan ngeri, tidak bergerak. Unicorn api kecil dan binatang kecil yang menelan langit berjalan menuju binatang guntur dengan langkah-langkah yang tidak mereka kenali. Bang bang bang. Kedua makhluk kecil itu, Little Fire Killin dan Little Sky Swallowing Beast, melompat langsung ke kepala Thunder Beast dan kemudian menamparkan mereka beberapa kali. Binatang petir yang terkena tidak berani bergerak sama sekali. Lin Keting berada di pinggir lapangan dan tercengang. Dia tidak tahu dari mana datangnya dua pria kecil yang tiba-tiba muncul ini, dan bagaimana mereka bisa begitu hebat. Dev memandang kedua anak kecil itu dan terdiam beberapa saat. Tampaknya kedua orang ini cukup akrab satu sama lain di dalam ring penyimpanan mereka. Terutama binatang kecil yang menelan langit, pria yang tidur sepanjang hari ini, tidak menyangka bahwa dia juga akan kehabisan hari ini. Setelah menamparkan binatang petir itu beberapa kali, kedua lelaki kecil itu berjalan kembali dengan langkah-langkah yang bahkan tidak mereka kenali sebagai saudara. Dan dia bahkan menggerakkan pantatnya di depan Dev, seolah-olah dia sedang pamer. Kemudian kedua lelaki kecil itu kembali ke ring penyimpanan. Rumput. Dev terdiam beberapa saat, dia sepertinya dibenci oleh dua pria kecil yang bahkan tidak memiliki rambut lebat ini. Lin Keting memperhatikan kedua anak kecil itu memasuki ring penyimpanan Dev, dan akhirnya mengerti mengapa Bai Yu takut pada Dev. Ternyata Dev juga punya dua hewan peliharaan kecil yang keren. Lin Keting tidak tahu apa itu unicorn api kecil dan binatang kecil yang menelan, jadi dia langsung menganggap mereka sebagai hewan peliharaan Dev. Rekan Tao, aku ceroboh tadi, maafkan aku, maafkan aku. Binatang petir itu berdiri dan terus membungkuk ke arah Dev. Lin Keting tidak mengetahui unicorn api dan binatang yang menelan langit, tetapi binatang petir mengetahuinya. Jika seseorang dapat membesarkan dua makhluk spiritual ini, dia tidak akan berani menyinggung perasaannya bahkan jika dia memiliki 10.000 keberanian. Tidak masalah, Dev melambaikan tangannya dengan santai, terlihat acuh tak acuh. Apakah Anda mencoba mengatasi kesengsaraan? Apakah Anda memicu turunnya guntur kesengsaraan? Dev bertanya pada binatang guntur. Bab 4423, Tebing Tulang Patah. Saya hanya menggunakan kesengsaraan guntur untuk berlatih, bukan mengatasi kesengsaraan. Thunder Beast menjawab dengan jujur. Pada saat ini, semua orang yang tertinggal bergegas. Ketika mereka melihat binatang petir di depan Dev dan yang lainnya, ekspresi mereka berubah drastis. Binatang guntur saat ini. Orang tua di antara kerumunan itu mengenali binatang guntur dan sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lemah dan dia terjatuh. Di dunia para dewa dan manusia, binatang petir hanyalah legenda. Sangat sedikit orang yang pernah melihat binatang petir. Terlebih lagi, mereka dikatakan sangat ganas. Ketika dua palu godam saling bersentuhan, mereka dapat mengeluarkan ribuan guntur dan kilat bakar orang secara langsung. Thunder Beast melirik semua orang dan kemudian ke Dev. Ini semua milik kita bersama, kata Dev. Melihat ini,
binatang guntur segera menyingkirkan palunya, menangkupkan tinjunya dan berkata, "Rekan-rekan Tao, jangan takut, saya tidak akan menyakitimu." Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan Thunder Beast, mereka merasa lega. Ada rumor bahwa binatang petir ini ganas. Begitu kita melihatnya kali ini, semua rumor itu salah. Tampaknya binatang petir ini berpenampilan agak galak tetapi memiliki kepribadian yang baik. Saat aku keluar kali ini, aku akan berdebat dengan siapapun yang mengatakan binatang petir itu ganas. Melihat binatang petir itu tidak berbahaya sama sekali, para biksu mulai mendiskusikannya. Dev tersenyum tipis. Jika binatang petir itu tidak ditakuti oleh unicorn api kecil dan binatang kecil yang menelan langit, mereka akan mati di bawah guntur dan kilat. Jika binatang petir itu tidak ditakuti oleh unicorn api kecil dan binatang kecil yang menelan langit, mereka akan mati di bawah guntur dan kilat. Ke depan dari sini, akankah kita mencapai tebing tulang patah? Lin Keting bertanya pada binatang guntur. Binatang petir itu tertegun sejenak, lalu mengangguk, "Ya, saya tidak tahu bagaimana gadis ini tahu bahwa tebing tulang patah ada di depan. Apakah Anda pernah ke sini sebelumnya?" Lin Keting cemberut dan menggelengkan kepalanya dengan cepat, "Saya belum pernah ke sini, saya baru mendengarnya." Dev melirik Lin Keting dan mengetahui bahwa Lin Keting pasti pernah ke sini sebelumnya, atau pernah mendengar seseorang mengatakannya secara detail. "Apa itu tebing tulang patah?" Dev bertanya. "Broken Bone Cliff hanyalah tebing biasa." "Cliff, ini padang salju. Apakah ada gunung? Dari mana asal tebing? Dari mana asal tebing itu?" Dev sedikit bingung. Meskipun ini adalah lapangan salju, jika kamu terus maju, akan ada kesalahan besar. Awalnya, tidak ada tebing yang mematahkan tulang di sini, hanya karena bertahun-tahun yang lalu, seorang pria kuat datang ke sini dan mengikuti seorang pembudidaya iblis. Akhirnya membelah benua bersalju menjadi dua. Ada patahan antara dua benua, membentuk sebuah tebing besar. Di saat yang sama, terdapat banyak tulang di bawah tebing tersebut, sehingga disebut tebing tulang patah. Thunder Beast menjelaskan secara detail. "Pembudidaya setan. Apakah ada pembudidaya setan di sini?" Dev sedikit mengernyit. "Ini adalah medan perang antara dewa dan iblis. Setelah bertahun-tahun, apakah masih ada yang hidup? Dan siapa pria kuat itu?" Pembudidaya iblis itu adalah orang yang selamat dari medan perang antara dewa dan iblis. Namun, dia terbunuh pada akhirnya, tetapi jejak jiwa sisa dari pembudidaya iblis itu tersembunyi di antara tulang padat tebing tulang patah. Penindasan langit dan bumi di sini juga dilakukan oleh orang kuat, yang secara langsung menekan kekuatan para biksu yang masuk ke sini. Kata binatang guntur. "Astaga, orang kuat itu begitu hebat." Dev terkejut. Dia mengira penindasan terhadap langit dan bumi ini disebabkan oleh orang kuat tertentu setelah medan perang para dewa dan iblis terbentuk. Saya tidak menyangka orang kuat di belakang yang melakukannya. Apakah ada orang yang begitu hebat di dunia manusia? Semua orang juga terkejut saat mendengar bahwa ini adalah medan perang antara dewa dan iblis. Mereka mengira itu adalah reruntuhan dan datang untuk mencari harta karun. Jika mereka tahu itu adalah medan perang antara dewa dan iblis, banyak orang tidak akan masuk. Bagaimanapun, medan perang antara dewa dan iblis sangat berbahaya, tidak seperti reruntuhan. Mata Lin Keting menjadi sedikit mengelak saat dia mendengarkan kata-kata binatang petir itu. "Lalu bagaimana kamu tahu begitu banyak? Bukankah orang kuat itu membunuhmu?" Lin Keting bertanya. "Saya hanyalah tikus salju saat itu. Belakangan, saya secara tidak sengaja tersambar petir akibat pertarungan antara orang-orang kuat. Saya cukup beruntung bisa bertahan dan berubah menjadi binatang petir. Orang kuat saat itu bahkan tidak bisa melihatku, jadi bagaimana dia bisa membunuhku?" Binatang guntur menjelaskan. Setelah Lin Keting mendengar ini, dia berhenti berbicara dan hanya melihat ke depan dengan serius. Bersambung.